Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Cak, nyun sewu, mohon maaf kalau mungkin baru hari ini IWB ngeracik video. Karena sampean tahu sendiri kalau sampean mantau Instagram IWB sudah ada sekitar 3 hari ya. IWB touring dari Bandung ya. Yang pertama sih dari Jakarta terus ke Bandung. Tapi kita naik bus. Kemudian dari Bandung kita ke Pangandaran naik NMAX Turbo. Touring, Cak. Touringnya gila, Mas. Totalnya 500 kilo karena kita PP menggunakan motor tersebut. Makanya IWB nggak bisa fokus untuk meracik video. Soalnya wes kesel, Mas. Capek, Cak. Makanya kita nggak terlalu fokus ke sana. Tapi tenang, Kang Mas ya. IWB pastinya memantau terus MotoGP dan memang banyak requestan sampean supaya IWB mencoba untuk ya mereview lah, bukan mereview mungkin lebih kepada reaction ya atas yang diluncurkan video yang diluncurkan oleh Liberty Media, kita sebenarnya Liberty Media lah, karena memang cukup mencurigakan teman-teman semuanya. Ini baru pertama, Cak, kita ngelihatnya bahwa kok tiba-tiba Clash ya, MotoGP Sepang Clash 10 tahun yang lalu kok dibuka lagi. Tinggu opo, Kang Mas? Sama tahu sendiri kan, kita sudah pernah bahas berkali-kali, dan memang IWB menemukan beberapa fakta yang sangat menarik yang ingin IWB share ke semuanya. Tentu saja pada next video, karena kita akan fokus dulu ke Sepang Malaysia, di mana Pecco Bagnaia, Cak. Apes, Cak. Ini juga cukup mengejutkan ya, IWB sendiri sebagai pengamat MotoGP yang cukup lama tercengang dengan yang terjadi pada Pecco. Kok iso, Mas? Ban ya, ini ban MotoGP, Cak. Ban MotoGP yang notabene semuanya dikembangkan dengan sangat high tech semuanya ya. Jadi dikalkulasi sedemikian rupa. Lah kok bocor, Kang Mas? Kok gembos, Mas? Kok bisa kempes banyak? Ini kan membuat kita tuh heran. Apakah memang benar untuk ban Pecco ini betul-betul bocor karena sesuatu? Atau, nah ini ada beberapa juga nih yang komen-komen kemarin ya. Cak IWB, tolong bahas dong, Cak IWB. Apakah ada sabotase pada ban Pecco? Kenapa kok selalu Pecco, Cak? Itu adalah beberapa pertanyaan yang masuk ke Iwan Banaran. Dan itulah kenapa Cak IWB akan meracik video buat sampean saat ini, sekarang ini, untuk mencoba menganalisa, membedah data tentang Pecco Bagnaia dan juga performa dari Honda yang luar biasa, termasuk juga Yamaha, dan juga tentunya, Cak, kita mencoba untuk membedah seperti apa performa V4 dari Yamaha Fernandez yang mengatakan bahwa ini adalah pengembangan yang sangat slow. Itu kata Fernandez. Nah, teman-teman, tentu saja sudah ada beberapa data yang IWB kumpulkan. Jadi kita berbicara semuanya berdasarkan data. Jadi apa yang terjadi dengan para pembalap di medan perang sana ya, Cak. Kita sebenarnya medan perang di Sepang Malaysia, tentu saja kita akan bedah. Kita akan coba mulai dari awal dulu, Mas. Alex memang luar biasa kemarin, very fast, sangat confidence, dan settingannya pas, top banget lah. Dan teman-teman harus tahu bahwa Sepang Malaysia kemarin memang dikeluhkan oleh para pembalap di mana aspalnya low traction. Bandingkan ya dengan tahun sebelumnya 2024, level traksi untuk Malaysia ini lebih rendah dan itu membuat pemilihan ban cukup rumit. Setiap pembalap pasti memiliki gaya berbeda. Setiap karakter dari motor memiliki gaya berbeda pula dan itu dibutuhkan tipe kompon ban yang berbeda. Nah, teman-teman harus tahu, di sprint dan juga minggu pastinya berbeda untuk pemilihan bannya. Walaupun nggak semuanya demikian, Cak. Yang menarik adalah ternyata mereka menggunakan tipe ban lunak-lunak. Depan belakang soft dan soft. Jumlah lap capai 20, jumlah lapnya, putarannya. Sangat krusial bagi tipe ban lunak. Tapi masalahnya adalah ketika para pembalap mencoba menggunakan tipe ban depan medium, tidak bekerja dengan baik, Cak. Itu yang menjadi dasar kenapa akhirnya mayoritas pembalap kemarin di MotoGP memilih ban soft. Depannya soft, belakang soft, itu termasuk juga Alex Marquez dan juga Acosta. Tapi ternyata Pecco tidak, Cak. Pecco memilih jalan lain, di mana Pecco memilih ban depan medium. Kenapa? Karena ternyata Pecco ketika warming up, ya pada saat pagi hari, Pecco menemukan terlalu lunak. Feel-nya pada saat entry corner tidak membuat pede. Dan akhirnya beda dibandingkan dengan para pembalap lain yang merasa pas dan puas dengan soft ya, walaupun tetap aja kurang nyaman lah karena memang informasinya temperatur ban di Sepang cukup tinggi dan tentu saja akan memakan ban cukup banyak. Tapi ternyata memang Pecco merasakan bahwa ketika menggunakan ban tipe soft pada saat warming up, ternyata Pecco merasakan bahwa ban tipe soft tidak bekerja buat Pecco. Jadi dia menggunakan tipe ban medium. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia kemarin? Dan kenapa
kok bisa-bisanya ban Peko ini sampai bocor, Mas? Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian tentunya IWB sudah siapkan dulu ya, IWB sudah siapkan dulu data-datanya untuk memberikan gambaran apakah Peko memang the fastest guy di sana ya, apakah memang Peko pantas menang di sana. Hanya gara-gara ban tersebut Peko kalah, tentu saja kita akan membedah semuanya dalam sebuah data yang akan memberikan gambaran kesampaian apa yang terjadi kemarin dan apakah memang Joan Mir pantas masuk podium. Kita akan bedah dan sampai ini saja datanya di sini, Cak. Kita nggak akan yang detail banget, tapi IWB ingin beberkan mengenai bagaimana hasil Sepang Malaysia kemarin. Dan ini, Cak, yang menjadi penekanan bagaimana posisi dari Peko yang saat ini sudah digeser oleh Marco Bezzecchi gara-gara ban bocor, Cak. Ini benar-benar nggak lucu sih. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman semuanya, kemarin ground atau aspal, suhu di aspal Malaysia, Sepang mencapai 55 derajat Celcius. Ini cukup panas ya. Ya, mungkin cenderung panas ya. Kalau kita bandingkan tentu beda dibandingkan dengan Australia, Phillip Islands, dan juga tingkat kelembapan cukup tinggi, mencapai 45%. Dan kemudian teman-teman semuanya, Alex Marquez menjadi pemenang yang luar biasa, tak tersentuh, bahkan bisa melebarkan gap hingga 2,6 detik ya, dibandingkan dengan Acosta yang memang mengeluh, Cak. Sama ya, Acosta mengeluh, keluarnya sama, bahwa dia merasakan ban benar-benar no traction everywhere. Itu kata Acosta. Jadi kata Acosta, dia hanya bisa mencoba untuk memanage bannya, memberikan yang terbaik untuk tidak tertinggal dari Peko dan kemudian menyerang Peko pada kondisi yang ya Peko akhirnya merasakan ada yang berbeda pada motornya pada lap ke-13. Jadi teman-teman, indikasi Peko itu sudah merasa nggak enak bannya itu pada lap ke-13 dari 20 lap. Kita lanjut ya. Jadi Acosta merasakan spin everywhere. Itu katanya licin sekali, tapi luar biasa. Acosta bisa kita katakan pembalap yang super matang untuk saat ini ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Memang dia lebih bisa mengontrol semuanya. Yang menjadi poin luar biasa adalah Joan Mir. Ini adalah podium keduanya, Cak, di musim ini. Menjadi bukti bagaimana konsistensi Honda secara development yang terus-menerus dan semakin kencang dan kencang, Cak. Jadi teman-teman, jika kita perhatikan, ternyata Honda saat ini memang menuju ke direction, right direction maksudnya. Pada kondisi yang benar arahnya. Joan Mir memuji ya, bahwa Honda saat ini adalah motor yang nggak terlalu demanding, nurut, masuk keluar tikungan juga sangat mudah, termasuk juga powernya besar, bahkan top speed Honda. Kalau kita lihat datanya, Cak, ini benar-benar kencang. Kita akan lihat nanti ya teman-teman semuanya. Dan kelima, Fabio Quartararo yang juga mengatakan bahwa Yamaha quite good ya, jadi good enough ya di Malaysia walaupun dia nggak puas. Honda better dibandingkan Yamaha di sini. Tapi ingat, Cak, Yamaha memang fokus untuk mengembangkan V4, bukan inline. Makanya kita akan pantau seperti apa. Dan ke-6, Fabio Di Antonio. Dan nextnya 7, Enea Bastianini. Dan 8, Luca Marini yang mengeluh. Dia ditahan terlalu lama oleh Zarco, membuat dia sangat sulit untuk mengatur bannya. Temperatur ban cepat naik ya. Diblokade oleh Zarco. Ya, namanya balapan nggak mungkin ngasih jalan, Cak. Tapi itu keluhan Luca Marini yang mengatakan bahwa semuanya terlambat ketika dia sudah overtake Zarco. Nah, ke-9 Binder, 10 Ogura kita berikan apresiasi luar biasa. Bahkan Ogura mengalahkan Marco Bezzecchi. Teman-teman, ini ada sesuatu yang berbeda dengan Bezzecchi di Sepang Sandiris. Jadi Bezzecchi merasakan juga sama ya dengan Acosta. Dia tidak memiliki feeling licin sama sekali. Jadi diduga menurut informasi Bezzecchi bahwa pemilihan ban salah total. Itu kata Marco. Dan teman-teman, ketika IWB lihat datanya, Cak. Nah, kita lihat ya data dari Marco Bezzecchi di sini, Cak. Marco Bezzecchi memilih ban. Nah, ini ya bannya ya. Depan medium dan belakang soft. Jadi pemilihannya memang berbeda, Cak. Artinya apa, Cak? Ban medium sebenarnya nggak terlalu bekerja di Sepang Malaysia. Kita harus berikan acungan jempol buat Peko kencang sebelum terjadi kempes. Padahal dia menggunakan ban tipe medium. Sama dengan Marco Bezzecchi. Tapi Bezzecchi merasakan bahwa menggunakan ban medium salah total. Sebab dia merasakan bahwa feeling motornya benar-benar licin. Itu kata Marco. Nah, 12 Zarco yang awalnya oke, tapi suffering setelahnya. 13 Alex Rins, 14 Jack Miller, 15 Chantra, dan 16 Savadori. Jadi teman-teman, ketika IWB bongkar datanya, ternyata memang harus kita berikan acungan jempol kepada Alex Marquez. Dia adalah pembalap yang tak tersentuh dari bahkan best lap-nya sekalipun. Dan kalau kita lihat di sini, Cak, bahkan untuk lap time Alex Marquez itu tembus di 1 menit 58.873 detik. Ini luar biasa. Outstanding untuk kondisi sirkuit yang Sepang kemarin ya.
Dia satu-satunya pembalap yang bisa menjebol tembok 1 menit 59. Dan ternyata, Cak, surprisingly, nah, yang mengejutkan Kang Mas, jebule, Joan Mir adalah pembalap terkencang kedua. Ini bukti bahwa mesin Honda sekarang luar biasa. Tinggal ini aja, Cak, tinggal konsistensi dan tinggal bagaimana pembalap Honda mampu untuk start ke depan. Karena memang saat ini keluhan dari pembalap Honda yang terbaru, mereka masih lemah pada time attacking sehingga kualifikasi mereka nggak terlalu yang positif. Mereka harus start di posisi yang agak ke belakang dan itu menyulitkan bagi pembalap Honda untuk menang. Ya, jadi itu masih menjadi PR time attackingnya. Tapi secara lap time ternyata fastest lap each rider-nya Joan Mir kedua, bahkan mengalahkan Acosta dan Pecco Bagnaia. Luar biasa, Cak. Ketiga adalah Acosta, teman-teman semuanya, yang bisa meraih best lap-nya di lap kedua. Jadi setelahnya memang dia merasa goyang dompet, Mas, bahasanya, Cak. Dan Pecco Bagnaia ternyata bukanlah the best untuk fastest lap each rider-nya, time attacking-nya. Jadi untuk pembalap yang mengisi posisi keempat terkencang untuk time attacking fastest lap pada saat race kemarin adalah Pecco, teman-teman semuanya, dengan 1 menit 59.336, disusul Quartararo, Morbidelli, Firmino Aguirre, Paul Espargaro, Luca Marini, dan terakhir adalah Augusto Fernandez. Teman-teman, ingat, Cak, ini adalah pembalap Yamaha yang menggunakan mesin V4. Ya, teman-teman harus tahu, kemarin mesin V4 Yamaha kembali diturunkan oleh Yamaha, dicoba lagi oleh Fernandez, dan ternyata lap time-nya memang sangat jauh dari harapan. Ya, memang kalau kita komparasikan dengan Pero sekalipun, ya masih bisa lah ya teman-teman, karena Pero tidak perform baik, hanya bisa meraih 2 menit 01, 049 detik, dan ini jauh ya dibandingkan dengan Pecco Bagnaia yang sesama GP25. Tapi dari sini gambarannya adalah Yamaha memang perlu di-push lagi untuk project V4-nya. Ternyata tetap, Mas, raja dari top speed adalah KTM, Cak. Jadi KTM, teman-teman semuanya, meraih top speed yang sangat tinggi, yakni 341,7 km per jam. Disusul oleh Zarco, teman-teman. Ingat, Kang Mas, Honda, Cak. Honda mengalahkan top speed dari, sebenarnya nggak kalah sih ya, sama lah ya di sini, Cak, ya, 338,5. Jadi memang identik, tapi secara top speed rankingnya Johann Zarco dan Joan Mir mengisi posisi kedua dan 3. Fix, teman-teman, mesin Honda makin kencang dan kencang. Dan ini adalah salah satu bukti bagaimana cepatnya development Honda untuk mengejar pasukan Eropa. Ini beda dibandingkan dengan Yamaha yang masih berkutat dengan engine pilihan yang berbeda, yakni V4, dan itu nggak mudah, Cak. Dan kita lihat di sini, Cak, Yamaha terkencang di top speednya ya, diraih oleh Jack Miller dengan 336,4 km per jam, lalu Oliveira dengan 336,4 pula. Sementara jika kita lihat di ranking ini, Cak, yang menjadi pembahasan kita nanti sedikit spill ya, bahwa Augusto Fernandez menyayangkan sekali bahwa untuk engine Yamaha ternyata top speednya benar-benar memble, hanya 329,2 km per jam. Ada apa dengan Yamaha, kita bahas nanti ya. Oke, teman-teman semuanya, dengan segala tadi, maka untuk World Championship, ini dia, kita nggak akan bahas lengkap banget, tapi World Championship, teman-teman bisa melihat bagaimana Marquez bersaudara mengisi 1 dan 2, ini luar biasa, the winner and the runner-up. Dan Marco Bezzecchi, akhirnya, gara-gara kemarin, Cak, padahal Marco nggak perform kemarinnya, akibat dari bannya, pemilihan ban yang salah. Tapi gara-gara ban bocor Pecco, akhirnya Marco secara meyakinkan menyalip posisi ketiga, dan terpaut sekitar 5, ini berapa? 5 angka, Cak. Ini adalah tamparan buat Pecco. Dan kita akan bahas apa yang terjadi dengan Pecco dan kok bisa, Mas, yang namanya ban bocor terjadi pada MotoGP. Apakah ada sabotase? Nyun sewu, Kang Mas, kalau kita menyebut itu adalah sabotase kok nggak relevan, Cak. Soalnya buat apa, Cak? Karena kita tahu sendiri Pecco nggak lagi berebut atau memperebutkan juara dunia. Teori-teori dan juga beberapa komen-komen seperti itu monggo saja, tapi kalau dari analisa kita, dari opini dan data kita berdasarkan yang dikomentari oleh, nah ini dia, Cak. Jadi teman-teman semuanya, kita dapatkan konfirmasi dari Piero Taramaso, bos teknis dari Michelin, yang memberikan pernyataan ke media. Mereka mengakui apa yang terjadi dengan Pecco adalah sesuatu hal yang extraordinary, faktor luck semata. Karena teman-teman, ternyata setelah dicek oleh Piero Taramaso atau Michelin, ditemukanlah sesuatu yang aneh. Apa itu? Nah, teman-teman, berikut kata Piero Taramaso yang sudah Iwi terjemahkan dari MotoGP, apa yang terjadi dengan Pecco dan apa yang membuat Pecco akhirnya retired.
Dan teman-teman harus tahu, ternyata dapat konfirmasi bahwa Peko sudah merasakan motornya aneh. Itu pada lap ke-13. Detik-detik Agusta menyalip Peko. Dan setelah itu, kata Peko nih Cak, dia hanya berusaha untuk menjaga bannya. Karena kemarin Cak, kita dapat konfirmasi Peko super happy dengan yang ditunjukkan motornya. Bagaimana performanya, feelingnya yang sudah return. Step by step sudah kembali. Dan ternyata teman-teman semuanya, informasi dari Peko ketika dia manage bannya, tapi kok malah semakin lama terasa tidak ada traksi. Dan ternyata dia merasakan semuanya itu betul-betul gamblang ketika ada indikator pada speedometernya. Jadi awalnya masih bingung Cak, kenapa dengan motorku kata Peko, tapi akhirnya sensor tekanan bannya yang menunjukkan bahwa tekanan ban belakang betul-betul rendah. Dan itu ada blinking di dashboardnya. Itu yang membuat akhirnya dia pun mundur dari race daripada berbahaya pada lap ke-18, dan itu dikatakan oleh Pierre Tramasso. Dan apa Cak yang membuat ban bocor terjadi pada motor Peko? Berikut kata Pierre yang kita terjemahkan dari MotoGP. Peko merasakan sesuatu yang aneh dengan handling motornya. Dan kemudian di lap berikutnya ia melihat lampu peringatan dashboard menunjukkan tekanan ban belakang rendah secara tiba-tiba. Ketika ia masuk pit dan kami memeriksa tekanan ban, tekanannya 0,74 bar di bagian belakang. Jadi cukup rendah. Di sana kami langsung melihat lubang besar di tengah ban. Ini pasti serpian karbon karena ukurannya cukup besar dan potongannya sangat tajam. Terus ini sangat jarang, kita jarang melihat seperti ini. Jadi ini hanya nasib buruk dan kami turut prihatin untuk Peko karena dia mengendalikan ban dengan baik dan pada akhirnya tentu saja dia mampu memacu lebih kencang dibandingkan dengan pembalap lain. Itu kata Pierre Tramasso. Jadi fix teman-teman semuanya. Ban yang bocor itu gara-gara serpihan karbon. Loh, kok bisa di sirkuit ada serpihan karbon? Teman-teman kan ada beberapa insiden sebelumnya ya dari kelas Moto3. Mungkin ya ada miss di mana serpihan tersebut masih tersisa di aspalnya. Apesnya Cak. Apesnya kok ya kenanya Peko. Kok nggak yang lain itu aja yang kita menjadi apa ya? Jadi kita tuh garuk-garuk kepala. Kok apes terus kenapa sih Peko? Sama tahu sendiri bagaimana Motegi. Walaupun itu masih beruntung ya teman-teman. Faktor luck juga sangat penting. Motornya ngebul ya Cak waktu itu dan dikatakan filternya. Ada problem dengan filter udaranya yang membuat akhirnya ada asap. Walaupun secara kinerja motor nggak terganggu. Jadi masih luck atau masih beruntung. Tapi ternyata Sepang kemarin nggak beruntung. Dan itu dikatakan oleh Peko, Cak. Peko mengatakan secara gamblang kita semuanya ya, bahwa itu ada sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan dia merasa oke, ya. Walaupun dia kecewa, tapi karena memang statusnya saat ini masih berusaha memperjuangkan untuk posisi 3, tentu dia juga kecewa. Berikut kata Peko yang kita terjemahkan dari MotoGP. Rasanya aneh, karena aku banyak mengendalikan ban sejak awal, seperti yang aku lakukan di Barcelona tahun lalu, ketika aku tidak membiarkan pembalap lain mendahului di saat-saat terakhir balapan. Aku hanya mencoba melakukan hal yang sama, tetapi kemudian Pedro menyalipku. Aku mulai merasakan motor tidak bisa dikendalikan. Aku baru bisa membuka gas penuh di gigi 5, namun kemudian aku harus menyerah. Meskipun di tikungan aku sedikit kehilangan kendali, aku sebenarnya sangat kuat saat mengerem. Aku memakai ban medium depan dan tidak yakin dengan ban lunak. Sayang ternyata aku memang mendapatkan masalah. Di Motegi kemarin aku beruntung. Karena mesin berasap tapi performa motor tetap bagus, namun tidak dengan Malaysia. Itu kata Peko. Singkat, padat, jelas, dan tidak ada apa ya, nggak ada menyalahkan misalnya teman-teman mungkin wis capek, wis lah bolah gitu mungkin ya. Dan memang Kang Mas informasi yang terbaru kita dapatkan bahwa Peko merasa happy walaupun terjadi masalah kemarin. Karena dia merasakan bahwa feeling motornya kembali. Dan kita dapat informasi pula apa sih yang membuat Peko bisa kencang kembali. Memang Peko nggak mengatakan secara jelas, Cak. Dia hanya memberikan keterangan ke media bahwa malam harinya, ya pada saat di hari pertama problem, semua kru teknisinya, kepala mekaniknya bekerja sampai malam, Cak, untuk mencari settingan elektroniknya, geometri distribution weight yang membuat feelingnya kembali. Jadi memang nggak ada informasi detail dari Peko, tapi semuanya hanya semata-mata settingan dan settingan. Itu kata Peko, Cak. Ya, hopefully next year tidak seperti itu. Semoga saja ada keberuntungan pada Peko tahun depan ya. Oke teman-teman, mungkin itu Cak sekelas informasi buat semuanya. Dan yang terakhir adalah beberapa kritikan yang sangat keras dari Fernandez bahwa Yamaha too slow project V4-nya. Memang secara karakter motornya sudah lebih natural dibandingkan dengan inline 4.
Tapi ini adalah power yang memang sangat-sangat rendah. Sangat less power. Itu kata Fernandes, Cak, untuk V4 Yamaha. Jadi, Fernandes berharap untuk kedepannya Yamaha jangan terlalu menahan power. Memang sejauh ini Yamaha cukup berhati-hati, Cak, untuk memberikan semua power V4-nya. Mereka sepertinya hanya mengumpulkan data, tapi masalahnya adalah ketika mereka menahan power, artinya kan tidak real apa yang ada di dalam DNA mesin motor tersebut. Dan itu menyulitkan bagi pembalap, Cak. Dia all the time betul-betul merasakan effort yang luar biasa untuk mencoba mengejar pembalap di depannya. Gara-gara apa? Yaitu tadi top speed-nya rendah, powernya kurang, dan itu membuat capek pembalapnya untuk mengkompensasi semuanya, ya. Jadi itu kritikan dari Fernandes buat Yamaha. Semoga saja Yamaha merespon V4-nya supaya bisa cepat di-push. Dan tentu saja congratulations buat Honda yang semakin kencang. Dan kita lihat seperti apa nanti ke depannya, Cak, ya. Jadi, Cak, beberapa informasi MotoGP hari ini. Next adalah kita akan mencoba untuk membeberkan, kita membedah tentang fakta MotoGP Sepang Clash yang sudah dirilis oleh Liberty Media. Dan ternyata IWB cukup surprise, ya, cukup kaget, Cak, bahwa ada beberapa poin dari video tersebut yang semakin memperkuat IWB. Yang pertama adalah sepertinya memang ada kesengajaan Marquez untuk menahan Valentino Rossi. Apa dasarnya nanti kita akan bahas. Dari kedua adalah ternyata Marquez percaya bahwa Valentino Rossi nendang dia. Dan ketika IWB coba intip secara seksama, kita putar-putar dan kita mencoba untuk menganalisa beberapa informasi dari pedok, IWB yakin memang Rossi itu nendang Marquez. Nah, penasaran kan? Kita akan bongkar nanti pada next video. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan like, share, dan subscribe. Oh, jadi Kang Mas, sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kandas.